Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji, yang terhormat Pak Budi Riswandi, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Pak Agi Ahmad Ginanjar, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Tekspanasi pada Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 11. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devina Puspalita Manurung, NPM 1721211039. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Bab 1 Pendahuluan. Bab 2 Landasan Teoretis. Bab 3 Prosedur Penelitian. Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab 5 Simpulan dan saran. Saja pada bagian pendahuluan. Peneliti menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. 1. Kurikulum sebagai landasan pembelajaran. Kurikulum 2013 secara umum bertujuan agar peserta didik mampu menyimak, membicara, membaca, dan menulis. Pada kurikulum 2013 yaitu terdapat materi teks panasi. Materi teks panasi dipelajari di kelas 11 SMA. 2. Teks panasi materi pembelajaran bahasa Indonesia. Fitriani menyatakan bahwa kurikulum 2013 teks panasi tergolong sebagai jenis teks yang relatif baru. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, belum ada istilah jenis teks ini, sehingga bahan ajar yang berkaitan belum terlalu banyak. Simanjuntak dan Barudin menyatakan bahwa materi teks panasi merupakan materi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Umumnya, materi ini terdapat dalam bahasa Inggris. Kemudian, karena adanya perubahan kurikulum 2013, materi pembelajaran teks panasi masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Dapat disimpulkan, dalam mempelajari teks panasi membutuhkan penguasaan dan pemahaman, baik bagi para pendidik maupun peserta didik. Karena teks panasi merupakan materi baru dan sebagai salah satu jenis teks yang relatif baru dalam kurikulum 2013. Selain itu, tujuan yang harus dicapai dari proses pembelajaran ini yaitu pendidik harus mampu menghadirkan berbagai macam cara, baik dalam pemilihan metode, media, maupun bahan ajar. Media massa pikiran rakyat dan Kompas sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia. Penggunaan media merupakan salah satu model penyajian materi yang dapat menarik perhatian peserta didik dan tidak monoton, sehingga diharapkan peserta didik akan lebih memahami materi yang diajarkan, khususnya memahami teks panasi. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran, karena bahan ajar digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun bahan ajar yang dipilih peneliti dalam penelitian ini menggunakan media massa. Bahan ajar ini bersumber dari media massa Pikiran Rakyat dan Kompas, edisi November dan Desember 2020. Sumber bahan ajar ini tentunya bukan sumber bahan ajar yang sulit, melainkan bahan ajar yang mudah dicari dengan efektif. Alasan peneliti memilih sumber bahan ajar teks panasi dari media massa Pikiran Rakyat dan Kompas karena termasuk jenis teks faktual. Selain itu, media massa Pikiran Rakyat dan Kompas bertaraf nasional, sehingga artikel yang dimuat teruji kesahihannya. Lalu, alasan peneliti memilih edisi November dan Desember 2020 bertepatan dengan fenomena alam yang terjadi di Indonesia, seperti musim hujan, gerhana bulan, sampai penampakan pertemuan Jupiter dan Saturnus. Hal ini pun berkaitan dengan materi teks panasi, yang menjelaskan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena peristiwa alam dapat terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah struktur isi teks panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020? 2. Bagaimanakah kaidah kebahasaan teks panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. 3. Dapatkah teks panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 dijadikan alternatif bahan ajar pada peserta didik kelas 11? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan,
Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu 1. Mengetahui struktur isi teks Panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. 2. Mengetahui kaidah kebahasaan teks Panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. 3. Mengetahui dapat atau tidaknya teks Panasi pada media massa Pikiran Rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 yang dianalisis dijadikan alternatif bahan ajar pada peserta didik kelas 11. Namun, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini. 1. Manfaat teoretis, yaitu dapat memunculkan pola pengembangan teks Panasi yang layak dijadikan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau SMK. 2. Manfaat praktis, yaitu ada bagi pendidik, bagi peneliti, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Landasan teoretis. Hakikat pembelajaran teks Panasi di SMA atau SMK berdasarkan kurikulum 2013. Kompetensi inti kurikulum 2013 telah diatur Permendikbud nomor 24 tahun 2016, yaitu terdapat kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Lalu, kompetensi dasar pada penelitian ini yaitu kompetensi dasar 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks Panasi. Teks Panasi. Pengertian teks Panasi. Teks Panasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena, peristiwa alam, sosial, maupun budaya dapat terjadi. Struktur isi teks Panasi. 1. Pernyataan umum. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks Panasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. 2. Deretan penjelas. Di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan pada bagian inilah banyak istilah keilmuan yang jarang digunakan, penutup atau simpulan. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks Panasi setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa terjawab. Bagian ini merupakan simpulan dari bahasan utama dari teks. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks Panasi. 1. Konjungsi kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. 2. Konjungsi kronologis, yaitu berhubungan dengan waktu. Misalnya, beberapa saat, setelah, segera setelah, pada tanggal, sebelumnya, lagi, ketika itu, pada masa lalu, bertahun-tahun, selama, dalam masa sekarang, dan lain sebagainya. 3. Terangan cara, yaitu, misalnya, sangat ketat, dengan tertib dan tenang, penuh haru, melalui surat kabar, sedikit demi sedikit, baik-baiknya, dengan jalan yang benar. 4. Kata ganti petunjuk. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena yang berupa kata unjuk, ini, itu, dan tersebut. Lalu, kata istilah, yaitu sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, hakikat bahan pembelajaran. Kriteria pemilihan bahan ajar. 1. Bahan ajar yang dipilih relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Bahan ajar yang dipilih bermuatan karakter. 3. Bahan ajar yang dipilih telah teruji kebenaran dan kesahihannya. 4. Bahan ajar yang dipilih dapat memotivasi peserta didik. 5. Konsistensi. 6. Artikulasi atau kecukupan. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Meli Fitriani tahun 2020, yaitu analisis teks Panasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan pada surat kabar Galamedia, edisi April 2020 sebagai alternatif bahan ajar kelas 11 sekolah menengah atas. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dan Meli Fitriani memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu pada objek kajian, yaitu sama-sama menganalisis struktur isi dan kaidah kebahasaan. Lalu perbedaannya pada objek penelitian. Penelitian dilakukan oleh peneliti menggunakan media massa Pikiran Rakyat dan Kompas, sedangkan penelitian dilakukan oleh Meli Fitriani menggunakan surat kabar Galamedia. Prosedur penelitian. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Desain penelitian
Deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Variabel penelitian, struktur isi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dalam media massa pikiran rakyat dan Kompas, edisi November dan Desember 2020. Sebagai alternatif bahan ajar yang disesuaikan dengan kriteria bahan ajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Lalu, analisis wacana, yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara teks eksplanasi dengan kriteria bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum 2013. Selanjutnya, instrumen penelitian, yaitu format analisis terkait struktur isi dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang akan ditulis, serta kesesuaian hasil analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan dengan kriteria bahan ajar. Selanjutnya, sumber data, yaitu teks eksplanasi dalam media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. Selanjutnya, populasi. Menggunakan populasi terbatas. Diperoleh 8 teks eksplanasi dalam media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020. Selanjutnya, sampel. Menggunakan purposive sampling. Dan peneliti jadikan menjadi 6 teks eksplanasi. Selanjutnya, waktu penelitian, yaitu dilaksanakan dalam waktu terhitung dari bulan Desember 2020 hingga November 2021. Ya. Hasil penelitian dan pembahasan. 6 dokumen primer berupa teks eksplanasi yang ditujukan sebagai bahan ajar bagi peserta didik kelas 11. Setelah dilakukan analisis, 6 teks tersebut memiliki kelengkapan struktur isi pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau simpulan, sehingga menjelaskan bahwa ke-6 teks yang telah dianalisis tersebut dapat digunakan pada peserta didik kelas 11. Selanjutnya, hasil analisis unsur bahasa yang digunakan, yaitu penggunaan kata konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, keterangan cara, kata ganti petunjuk, dan kata istilah. Ke-6 teks eksplanasi menggunakan kelima kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Hal ini menguatkan bahwa teks-teks yang telah dianalisis dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia bagi peserta didik kelas 11. Selanjutnya, kesesuaian hasil penelitian dengan kriteria pemilihan bahan ajar. 1. Bahan ajar yang dipilih relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Bahan ajar yang dipilih bermuatan karakter. 3. Bahan ajar yang dipilih telah teruji kebenaran dan kesahihannya. 4. Bahan ajar yang dipilih dapat memotivasi peserta didik. 5. Konsistensi. 6. Artikulasi atau kecukupan. Selanjutnya, simpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan, teks eksplanasi pada media massa pikiran rakyat dan Kompas edisi November dan Desember 2020 sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 11 dapat diambil simpulan bahwa ke-6 teks yang telah dianalisis dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar bagi peserta didik kelas 11 dengan mempertimbangkan aspek kelengkapan struktur isi, kaidah kebahasaan, serta sesuai dengan kriteria pemilihan bahan ajar. Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Bagi pendidik bahasa Indonesia. Pendidik sebaiknya mengajarkan pengetahuan mengenai teks eksplanasi, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran teks eksplanasi. 2. Bagi peserta didik. Peserta didik sebaiknya sering membaca artikel pada media massa, supaya dapat mengasah kemampuan dalam menganalisis teks-teks pada media massa. 3. Bagi peneliti selanjutnya. Peneliti menyarankan agar melaksanakan penelitian mengenai teks eksplanasi, sebab penelitian ini dibatasi sasaran bahan ajar, yaitu untuk peserta didik kelas 11. Peneliti berharap ada peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian jenis ini dengan media yang berbeda dan dengan jenis teks yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.